mentan ini ada upaya untuk kabur gitu, untuk tidak mengikuti proses hukum? Belum menduga, karena ini kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO, kita nunggu informasinya aja. Tapi terkait penetapan tersangka oleh KPK ini Prof sudah mendapat laporan? Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Terjepit, Surya Paloh minta tolong Jokowi dalam kasus Syahrul Yassin Limpo, karma masih berlanjut. Anak buah bejat, elektabilitas capres usungan makin jeblok, dana kampanye makin sulit. Pak, saya agak kaget ya kalau Pak Mahfud tiba-tiba jadi jubir KPK gitu. Nah kan ya sebenarnya kan KPK yang harus jawab resmi bahwa sudah tersangka. Sejak kapan Pak Menko jadi jubirnya KPK gitu? Ya tapi pada akhirnya terserah Menteri Syahrul Yassin Limpo apakah dia akan mengikuti jejak Joni Plate yang masuk sendiri atau dia akan ngajak banyak orang atau rame-rame seperti Nazarudin. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman Populis, pegiat media sosial John Sitorus mengungkapkan bahwa Ketum Partai Nasdem Surya Paloh ingin meminta tolong Presiden Jokowi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pasalnya, sekarang Surya Paloh sedang dalam posisi terjepit. Selain kasus SIL, ia juga menghadapi permasalahan merosotnya elektabilitas Anies dan tipisnya dana kampanye. Tulis John Sitorus seperti dikutip dari akun X pribadinya Kamis 5 Oktober, hari-hari Surya Paloh dihantui oleh kelakuan anak buah yang bejat. Udah elektabilitas Abbas makin jeblok, anak buah ketangkap karena korupsi, dana kampanye makin tipis. Bingung mau bikin door prize apa lagi? Mau bikin door prize umroh tapi bingung dana entah dari mana. Semua serba menjepit. Pengen minta tolong ke Jokowi tapi udah terlanjur mengundang Jokowi bertarung ke arena. Nasibmu kini Nasdem hancur karena kecerobohan. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah bertemu dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh Rabu 4 Oktober. Pertemuan itu untuk menjelaskan secara langsung kepada Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Informasi tersebut disampaikan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Kemudian di esok harinya, yaitu Kamis 5 Oktober, Syahrul Yassin Limpo terlihat mendatangi kantornya di Kementerian Pertanian. Berdasarkan pantauan, SYL datang dengan menaiki Toyota Alphard yang tiba sekitar pukul 10.16 WIB di Gedung A Kementan Jalan Ragunan, Jakarta Selatan. SYL adalah kader pentolan Partai Nasdem kedua yang ditangkap KPK dalam waktu yang berdekatan. Tentu tak bisa dipungkiri bahwa kedua kasus yang menjerat menteri dari Nasdem, usulan Surya Paloh ini akan membawa partainya semakin nyungsep di pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya juga sudah nyungsep karena terlalu gegabah mendukung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Ketum Nasdem Surya Paloh dalam kasus sebelumnya yang menjerat mantan Menteri Komunikasi Johnny G. Plate bersikap membela kadernya tersebut. Beliau mengatakan bahwa kasus yang menjerat Johnny Plate syarat dengan intervensi politik atau intervensi kekuasaan yang disalahkan Jokowi sebagai presiden. Lucu bukan? Tak beda halnya juga saat KPK melirik Menteri Pertanian SYL. Surya Paloh masih diam seribu bahasa. Katanya sih masih mencermati perkaranya terlebih dulu dan menunggu perkembangan di KPK. Tapi gesturnya tak bisa berbohong bahwa sudah bisa dipastikan Surya Paloh akan membela kadernya tersebut. Dan pasti semakin kuatlah dugaan bahwa kasus-kasus kadernya tersebut adalah intervensi politik atau intervensi kekuasaan dengan alasan karena Nasdem mendukung Anies yang selalu mengkritik Jokowi. Balik lagi, yang dipersalahkan pastilah Jokowi. Semoga saja Surya Paloh tidak emosian lagi karena kasus yang menjerat kadernya ini ya. Sebelumnya, di kasus Johnny Plate, beliau sukar untuk mengusik apa yang terjadi dalam perasaan emosi dirinya. Semoga tidak semakin sukar untuk mengendalikan perasaan dan emosinya setelah SYL nanti ditangkap KPK. Lama-lama, Paloh ini sama dengan SBY yang baperan dan segala persoalan yang berkaitan dengan partainya yang dipersalahkan adalah penguasa atau Jokowi sebagai presiden. Ini namanya tak malas mikir dan tak mau mengambil sikap tegas terhadap para koruptor di partainya. Jangan sampai publik kemudian berpikir jika Nasdem mendapatkan keuntungan dari dana yang dikorupsi oleh para kadernya sehingga Paloh sebagai ketum berusaha melindungi mereka. Kalau pada akhirnya SYL ditangkap KPK, bisa dipastikan keberadaan Nasdem di koalisi pemerintahan akan semakin tersingkir. Dan itu artinya sumber daya untuk memenangkan presiden dukungannya di Pilpres 2024 akan semakin berkurang.
Apa Nasdem masih bisa mempertahankan kursi di Senayan ke depannya? Apakah Paloh akan kemudian bertemu dengan Jokowi dan meminta bantuannya? Posisi Paloh kini sudah makin terjepit. Salah sendiri, disuruh ojo ke susu, malah ngelawan. Ya rasakan saja akibatnya. Bagaimana menurut Anda? Ya ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa. Udah. Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Strategi nasional itu titipan dibilang Pak, gimana tuh Pak? Sebutin aja datanya secara terbuka. Yang nitip siapa? Pakai data. Jokowi dan Ganjar gebuk Anies. Capres isu tuding proyek strategis nasional titipan? Ya sudah, buktikan siapa yang nitipin Nis. Jangan asal bacot nggak pakai data. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun dengan pelibatan publik dan pelibatan semua. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Tuduhan proyek strategis nasional atau PSN merupakan proyek titipan kanan kiri berbuntut panjang. Diketahui, tuduhan ini dilontarkan Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Melihat hal itu, tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi turun langsung merespon tuduhan Anies Baswedan dengan cukup keras. Jokowi bahkan menantang Anies untuk menunjuk siapa pihak yang diduga menyusupkan titipan dalam proyek strategis nasional itu. Jokowi pun enggan mengomentari lebih lanjut kritik dari Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu. Adapun kritikan Anies itu disampaikan dalam Rakornas Partai Masyumi di Jakarta, Sabtu 30 September. Mengutip dari laman Kompas, pada kesempatan itu Anies menyebut bahwasannya PSN tidak dikelola dengan baik, sebab titipan dari berbagai pihak menyusup dalam agenda itu tanpa diketahui. Sementara itu, Ganjar Pranowo juga turut buka suara, merespon kritikan Anies. Ganjar menantang mantan gubernur Jakarta itu untuk membuka data dan mempertanggungjawabkan lontaran isu PSN bisa disusupi titipan kanan kiri. Tujuannya agar tidak memunculkan penafsiran lain di tengah masyarakat. Ayo dong Nis, buka-bukaan pakai data lah. Pertanggungjawabkan statementmu itu. Jangan cuma bisa lempar isu tanpa memberikan penjelasan yang valid. Jangan sampai pernyataanmu itu dipersepsikan fitnah, tukang ngibul hanya demi menaikkan suara. Sekelas capres yang katanya berpendidikan tinggi, lulusan luar negeri, masa cuma bikin gosip murahan sekelas gosip acara TV? Kalau bisanya cuma begitu, lebih baik Anies ini bikin host acara gosip saja. Lagian nggak pantas loh ente itu maju nyapres kalau demen lontarkan isu-isu murahan seperti ini. Presiden Jokowi pantas marah lah gimana capeknya membangun proyek strategis nasional di seluruh penjuru tanah air. Lah kok seenaknya dinyinyirin, difitnah sama ente yang sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk Indonesia. Lah ente aja sampai harus digugat warga ke pengadilan baru mau keruk kali hitam. Capres kelas got kali hitam ya gitu. Ente aja sampai harus digugat warga ke pengadilan barulah mau keruk kali. Capres kelas got kali hitam ya begitu. Gak punya inisiatif membangun sumber daya manusia, gak becus bangun pembangunan, tapi tebar fitnah keji ke pemerintah. Rakyat sudah cerdas bos, rakyat sudah bisa menilai kok mana calon pemimpin yang cuma bisa ngibul, cuma bisa nyinyir dan gak becus kerja sama sekali. Jadi percuma Anies menuding proyek pemerintah bisa disusupi kanan dan kiri. Dari peristiwa ini saja kita sudah bisa memprediksi bahwasannya kandidat pasangan Bacapres Anies Imin sepertinya memiliki kans paling kecil di antara kandidat lainnya. Di sini sebenarnya Anies ingin mencari celah-celah kosong. Bagaimana caranya membuat kepercayaan publik menurun kepada pemerintahan Jokowi, di samping sebagai ajang mencari dukungan yang menggambarkan bahwa dirinya lebih pintar, bahwa dirinya lebih brilian, otaknya lebih encer, yang bila Indonesia ke depan dipimpinnya, maka Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju, adil, sentosa. Makanya Anies membangun opini serta narasi busuk atas pemerintahan Jokowi yang tidak sesuai fakta. Dan bila diambil kesimpulan atas semua kritikan Anies, bisa dibayangkan bahwa saat ini Anies sedang mencari panggung. Entah karena donatur terbesarnya sudah ketangkep kejagung hingga dirinya dilema, atau ingin menunjukkan kedunguannya kepada masyarakat bahwa dia sebenarnya memang dungu,
karena mengkritik tanpa menggunakan data. Dengan membangun opini di tengah masyarakat bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang gagal, padahal data membuktikan sebaliknya. Masyarakat Indonesia puas dengan pemerintahan Jokowi. So, di sini kita anggap saja Anies itu badut politik yang bisa dijadikan sebagai hiburan kita menjelang Pilpres 2024. Siapa tahu ke depan dirinya bisa terpilih sebagai kandidat pelawak terlucu di Indonesia. Jadi, bagaimana menurut Anda?